Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali bersama Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 23 Maret 2022 bersama saya Gilang Putranto dengan tema pencabutan HET minyak goreng. Ya, kita ketahui Tribuners pemerintah mencabut harga eceran tertinggi pada Rabu, tepatnya Rabu 16 Maret pekan lalu. Dan kita ketahui sebelumnya minyak goreng sangat langka dan ketika HET tersebut dicabut, justru sangat bisa sekali masyarakat menjumpai minyak goreng di retail-retail, di minimarket, swalayan, dan lain sebagainya, namun dengan harga yang sangat melambung tinggi. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan ini semua dan juga apa langkah pemerintah menangani ini? Kita akan bahas bersama dua narasumber. Yang pertama sudah bergabung bersama kami secara virtual, ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus Abadi, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Gilang dan Baik, selamat terima kasih. siang semuanya. Ya, terima kasih Pak Tulus sudah bergabung dan juga kami mengundang dari Kementerian Perdagangan, ada Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, namun beliau belum bisa bergabung karena masih ada acara yang belum bisa ditinggalkan seperti itu. Ya, saya akan bersama Pak Tulus lebih dahulu. Pak Tulus, apa yang Anda sampaikan mengenai polemik pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng, mulai dari kelangkaan hingga akhirnya kini sudah banyak sekali ditemui namun dengan harga yang fantastis. Ya, kalau ibarat novel, polemik tentang minyak goreng ini berjalan anti klimaks. Itu kalau pendekatannya ideologi terhadap keberpihakan negara terhadap ekonomi masyarakat atau keberpihakan negara terhadap masyarakat. Tapi kalau pendekatannya adalah market friendly, ya ini adalah sebuah realita. Ya, jadi mengapa saya bilang ini merupakan anti klimaks karena kemudian negara pada akhirnya harus tunduk kepada market mechanism. Negara harus lumpuh kepada mekanisme pasar dan akhirnya mekanisme pasar itulah yang berjaya. Ini yang menjadi sebuah ironi atau paradoks di dalam konteks keberpihakan negara terhadap masyarakat. Tetapi kalau konteksnya adalah market friendly, ya kebijakan yang terakhir ini merupakan kebijakan yang ramah terhadap pasar. Ya, artinya barang ada dari sisi aksesibilitas, konsumen bisa mendapatkan minyak goreng, tetapi dengan harga yang menurut pasar itu, yaitu harga pasar. Inilah yang kemudian menjadi sebuah realita. Nah, tentu ini pilihan pahit bagi konsumen, ya. Sama pahitnya ketika pra-HET pas selama HET harganya murah, tapi barangnya tidak ada. Pasca HET barangnya ada, tetapi mahal. Ini pilihan pahit bagi konsumen. Inilah yang kemudian kita bilang bahwa dari sisi ideologi keberpihakan negara ini merupakan satu bentuk ketidakberdayaan negara melawan pasar. Begitu Mas Gilang kira-kira gambarannya. Baik, Pak Tulus, apakah ini sejak awal memang ada kesalahan strategi dari pemerintah? Kita ketahui dulu ada kebijakan satu harga, kemudian HET dan lain sebagainya. Apakah ada kesalahan itu? Atau mungkin sebelum itu justru sudah salah? Ya, kalau kita bikin mapping itu ada 3 mapping ya. Mapping pra-HET, selama HET, dan pasca HET itu. Nah, pra-HET itu kan harga sudah naik tinggi ya. Sudah naik tinggi dan relatif tidak terkendali, tetapi barangnya ada. Kemudian pemerintah masuk dengan kebijakan HET. Nah, ketika pemerintah masuk dengan kebijakan HET, harganya murah, tetapi barangnya tidak ada. Nah, ini yang kemudian dianggap tidak ramah terhadap pasar, karena pasar kemudian melawannya dengan tidak memasok pasar terhadap barang-barang yang ada itu. Dan akhirnya pemerintah menyerah dan kemudian mencabut HET, dan kemudian barang dalam hitungan jam tersedia, tetapi relatif harganya mahal gitu. Ini yang kemudian sejak awal memang menurut yang saya amati ini kurang terantisipasi. Bahkan sejak awal saya sudah sering ketemu Pak Oke
di berbagai talk show di media sudah saya katakan, Pak, instrumen Anda ini tidak akan mampu melawan pasar. Ya, kalau kemudian barangnya tidak dikuasai pemerintah, barangnya tidak dimiliki pemerintah, tetapi mencoba masuk intervensi pasar. Ya, jadi intervensi pasar itu merupakan intervensi yang melawan pasar, sehingga akhirnya dengan kebijakan yang melawan pasar itu toh akhirnya pemerintah menyerah, yang kemudian mencabut HET gitu. Nah, kalau dari sisi timing menurut saya kebijakan-kebijakan ini sudah terlambat di dalam pemerintah mengambil kebijakan itu, baik itu HET ataupun pencabutan HET. Karena sejak awal kan harusnya pemerintah sudah bisa membaca tren global tentang kenaikan CPO di pasar global, dan kemudian sudah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang lebih win-win solution, dalam arti tidak kalah terhadap pasar, tetapi juga bisa menyediakan barang itu kepada konsumen. Mengenai kenaikan harga ini, Pak Tulus, kira-kira dampak yang sangat berarti kepada masyarakat apa ini, Pak? Kita ketahui juga tinggal menghitung hari kita masuk bulan Ramadan. Ya, kalau harga itu kan endingnya adalah daya beli konsumen. Ketika harganya tidak terkendali atau tinggi kan akan mengganggu daya beli konsumen. Ingat bahwa saat ini bukan saja memasuki Ramadan, tapi tidak hanya minyak goreng saja yang mengalami kenaikan, tapi berbagai komoditas pokok yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Ya, mulai gas LPG non PSO, walaupun bukan untuk yang gas melon, kemudian tarif tol untuk kelompok menengah atas yang punya mobil, dan kemudian selevel tahu tempe pun juga mengalami kenaikan karena kedelainya naik, kemudian daging sapi juga naik, cabai naik, dan segala macam naik. Ini artinya terakumulasi dalam berbagai kenaikan yang berpotensi menggerus daya beli konsumen. Begitu. Berarti ini dengan naiknya harga minyak, kemudian ini bisa dikatakan pemerintah bertekuk lutut, bisa dikatakan seperti itu? Ya, secara keseluruhan ini kan yang saya katakan bahwa pada komoditas pangan sekalipun, di mana ini menjadi komoditas dasar atau basic need yang diperlukan masyarakat, ternyata faktanya negara ini sangat rapuh ya terhadap ketahanan pangan. Ya, kenapa sangat rapuh? Karena secara keseluruhan, misalnya kita masih bergantung kepada impor bahan pangan, ya. Mulai dari kedelai misalnya, kita hampir 100% impor. Kemudian daging sapi, kemudian juga kita masih impor dari Australia sekitar 60%. Kemudian gandum kita 100% impor, termasuk impor dari Ukraina, impor dari Rusia, dan segala macam. Dan berbagai komoditas pangan yang juga impor. Nah, ini menandakan bahwa ini semua terjadi karena rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia, sehingga sejak zaman Pak Harto sampai zamannya Pak Jokowi, ini masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri, dalam arti di era Jokowi pun masih gagal di dalam memasok bahan pangan bagi masyarakat karena masih rapuhnya ketahanan pangan. Kita belum bicara soal kedaulatan pangan, ini baru ketahanan pangan, ya. Belum lagi kalau kita bicara kedaulatan pangan, maka kita sama sekali belum berdaulat soal komoditas pangan. Begitu. Baik, Pak Tulus, dalam pemberitaan akhir-akhir ini, kemudian waktu susahnya minyak didapatkan oleh masyarakat, kita ketahui ada penimbunan dalam jumlah besar. Kemudian tidak hanya itu, minimarket ada juga informasi kemudian ketika polisi datang itu minyaknya baru dikeluarkan dan sebagainya. Apakah pemerintah tidak punya instrumen ketika untuk menangani kasus-kasus penimbunan seperti ini? Ya, sebenarnya kan penimbunan ini sebagai bentuk perlawanan pasar karena harga yang ditetapkan pemerintah tidak market friendly, ya. HET yang ditetapkan pemerintah itu jauh di bawah harga pasar sebagaimana yang diklaim oleh para pedagang atau konglomerat minyak goreng, sawit, ataupun CPO. Karena kan pemerintah menetapkan harga
headnya waktu itu kan 9.300 ya per liter. Sementara harga keekonomian dari CPO itu adalah Rp23.000 per liter. Ya, sehingga mana bisa mereka menjual dengan harga murah itu, artinya kan dia harus merugi. Termasuk dalam HET yang ditetapkan pemerintah yang terakhir pun yang Rp14.000 per liter untuk minyak curah, itu juga belum menjawab terhadap besarnya harga keekonomian, artinya masih rugi mereka. Sehingga kalau untuk minyak curah masih mengalami kesulitan atau apa, karena memang juga HET-nya dianggap belum sesuai dengan biaya pokok. Nah, itu yang kemudian kalau mereka tidak mengeluarkan, sebenarnya bukan dalam arti dia menimbun, tetapi karena apa yang ditetapkan itu siapa yang mau menjual rugi ketika harga yang ditetapkan masih jauh di bawah harga pasar itu. Sementara kan tadi saya katakan ini barangnya bukan milik pemerintah, barangnya milik swasta, baik dari mulai sawit, dari CPO-nya maupun minyak gorengnya. Kok tiba-tiba pemerintah mengatur begitu detail, ya? Kecuali ini beras yang di mana ada bulog, ya, sehingga pemerintah bisa mengatur baik pasokannya ataupun juga harganya. Tetapi ini semua kan barangnya milik swasta. Nah, tetapi ya kalau bergen pemerintah ini kuat, tentu swasta pun tidak bisa jumawa di dalam hal ini karena toh lahannya juga milik negara, di mana dia sewa terhadap lahan yang ada. Ataupun juga menyangkut misalnya selain sewa lahan juga keperbiakan lain, ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan Malaysia, ya, di mana Malaysia negaranya bisa membuat kebijakan harga HET minyak goreng dan yang melanggar dikenakan pidana. Nah, kalau Malaysia saja kita bisa, kenapa kita tidak? Padahal sama-sama penghasil CPO, bahkan kita sudah bisa mengalahkan Malaysia. Nah, itu ya ada satu struktur pasar yang memang tidak fair, ya, struktur pasar yang memang sangat berpotensi merugikan negara dan berpotensi merugikan masyarakat, yaitu struktur pasar yang oligopolistik gitu. Baik, terima kasih Pak Tulus. Dan juga Tribuners, kami juga mengundang dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Ini ada Pak Oke Nurwan, namun informasi terakhir yang kami dapatkan, ini Pak Oke masih melangsungkan rapat dengan Kementerian Perindustrian. Pak Tulus menanggapi ini, kira-kira apa yang harus dibagi pekerjaan? Apakah mungkin ini Kementerian Perdagangan harus betul-betul dibantu oleh Kementerian Perindustrian? Lantas juga seperti apa itu nanti mekanisme idealnya agar masyarakat juga tidak terlalu terbebani? Ya, sebenarnya memang ini tidak mungkin bisa diselesaikan hanya seorang Menteri Perdagangan, hanya sebuah institusi Kementerian Perdagangan, tapi harus multi sinergi antar kementerian dan lembaga. Dan itu semua sudah dimiliki oleh negara, ya. Tetapi sayangnya sampai detik ini, kenapa hanya dibebankan kepada Menteri Perdagangan saja? Seolah-olah kan kalau kita lihat Menteri Perdagangan ini menjadi bumper, menjadi tumbal di dalam kebijakan ini. Jadi kalau Menteri Perdagangan merasa mengatakan kami tidak mampu, ya tidak mampu kalau bergerak sendiri. Dan terbukti kemarin di dalam Jumat yang lalu di DPR, yang jelas-jelas Menteri Perdagangan mengatakan akan saya umumkan hari Senin siapa tersangkanya di dalam mafia ini. Semua sudah di kantong saya, tunggu saja. Nah, tapi sampai Rabu ini kan mana janji yang akan diumumkan oleh Menteri Perdagangan? Memang seorang Menteri Perdagangan sekalipun bisa menyatakan tersangka atau tidak. Itu kan ranah polisi. Nah, oleh karena itu mestinya memang ini ada sinergi antar kementerian dan lembaga di pemerintah. Ya kan kita ini punya, selain Menteri Perdagangan punya KPPU misalnya. Dalam konteks ini kan mestinya ranahnya KPPU. Dan kenapa negara tidak mengulik pada struktur pasar yang jelas-jelas sangat merugikan itu. Ya makanya YLKI bersama masyarakat sudah membuat petisi online di mana hampir 6.000 orang yang mendukung untuk agar KPPU melakukan penyelidikan terhadap
dugaan kartel dan oligopoli di dalam bisnis minyak goreng ini. Dan negara juga punya Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan juga punya Bulog dan segala macam. Kenapa tidak digarap bersama gitu? Belum lagi ada Satgas Pangan Nasional. Nah, untuk apa itu ada satgas-satgas itu? Ya, kalau kemudian ngurusi minyak goreng aja nggak beres. Gitu. Oke, jadi sebetulnya instrumennya sudah ada seperti itu, satuannya sudah ada, tetapi dalam praktiknya tidak maksimal, Pak Tulus. Ya, memang bukan hanya tidak maksimal, tidak bergerak. Yang bergerak hanya Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perdagangan kan dengan kapasitas yang dimiliki ya tidak akan mampu. Ya, jadi juga Menteri Perdagangan nggak usah tampil sebagai satu hero karena memang tidak akan mampu mengatasi ini karena memang tupoksinya banyak sekali yang harus dihandle oleh kelompok lain, bahkan secara ekstrim mestinya ini dihandle oleh presiden. Ya. Nah, yang saya sayangkan, tahu ironisnya, kenapa masyarakat sudah jungkir balik ya soal minyak goreng ini, tapi sampai detik ini presiden belum turun tangan secara signifikan terkait dengan masalah ini. Ya, kalau misalnya ada diklaim adanya mafia, ya, mafia minyak goreng dan segala macam. Nah, kenapa tidak dibentuk misalnya Satgas Anti Mafia Minyak Goreng? Dulu Presiden pernah membentuk Satgas Anti Mafia Migas misalnya. Ya, walaupun akhirnya juga gagal. Ya, tetapi setidaknya ada concern untuk memberantas mafia. Nah, kalau levelnya mafia dan apalagi yang dihadapi ini konglomerat besar, nggak akan mampu Menteri Perdagangan, akan termehek-mehek gitu. Ya, karena di dalam bisnis CPO, minyak goreng dan sawit ini kan bisnis terintegrasi dari hulu hilir, dikuasai oleh 62% swasta dan itu konglomerat. Dan sekarang di pasar internasional sedang naik, ya otomatis mereka akan lebih suka menjual ke pasar internasional karena untungnya lebih besar. Gitu. Oke, kalau kebijakan DPO DMO, Pak Tulus menurut Anda seperti apa? Apakah betul ini setidaknya stop ekspor terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, DMO itu sebenarnya itu realistis ya, tetapi perlu pengawasan yang ketat. Mana-mana yang mematuhi DMO dan mana yang tidak, sama seperti batu bara itu. Ya kan? Kan kita juga eksportir batu bara. Batu bara kemarin kan di awal tahun pemerintah pernah tampil berani dengan melarang ekspor karena banyak pelaku usaha batu bara yang tidak memenuhi janji DMO, ya. Tapi itu juga meleset, artinya yang dikatakan akan melarang ekspor 1 bulan, ternyata baru 3 hari sudah menyerah, kemudian keran ekspor dibuka lagi. Ya, DMO itu sebenarnya itu instrumen untuk melindungi kepentingan di dalam negeri, di mana harganya tidak terlalu untung bagi pelaku usaha, tidak rugi tapi untungnya berkurang, tapi juga tidak memberatkan konsumen karena di capping dengan harga yang jalan tengah gitu. Nah, mestinya DMO untuk CPO juga begitu. Tapi ya itu dia, kebijakan kayak batu bara itu sudah disetting sejak awal, jadi tergantung fluktuasi walaupun ada kenaikan harga atau turun itu sudah terkondisikan. Nah, kalau yang CPO ini kan tidak terkondisikan karena tadi saya katakan menurut saya dan banyak pengamat pemerintah terlambat di dalam mengantisipasi soal fenomena global CPO itu. Baik, Pak Tulus, apakah dalam catatan Anda hal semacam ini pernah terjadi? Mungkin untuk minyak goreng atau mungkin bahan lain atau barang lain? Ya, karakternya berbeda-beda. Karakternya kan kalau minyak goreng kan kita eksportir, ya, bahkan eksportir terbesar di dunia di mana kita penghasil CPO. Kalau yang lain ya lebih sering terjadi, tetapi kan kita importir, ya. Importir secara logika lebih fair karena nama importir ya sangat tergantung pada dinamika eksternal di negara yang bersangkutan. Nah, kalau kita eksportir, ya kita kan artinya lebih punya kekuasaan dan kewenangan untuk mengaturnya. Kalau impor ya kita nggak bisa apa-apa.
kecuali kita mungkin hanya milih-milih dari negara mana kita akan mengimpor. Tapi kalau soal gejolak harga impor, ya mau gimana lagi? Konsumen tempe tidak boleh komplain, konsumen tahu nggak boleh komplain karena 90% kedelainya kita impor. Penggemar mie ayam, penggemar mie instan juga nggak boleh komplain karena gandum itu 100% kita impor. Termasuk memakan daging sapi karena 60% daging sapi masih kita impor dari Australia dan New Zealand. Baik, kalau melihat dari masyarakat sendiri ini kan minyak goreng memang susah sekali ya Pak ya untuk memiliki barang substitusi seperti itu. Kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa mengakali ketika harga terlalu melambung tinggi yang mungkin tidak memungkinkan lagi untuk mereka beli? Ya, ini soal perilaku ya. Kalau dikatakan mengakali ya pada titik tertentu ya kita harus bersiap-siap tidak menggunakan minyak goreng, dalam arti minyak gorengnya mahal dan tidak terjangkau, atau menggunakan minyak berbahan baku lain, bukan bahan baku sawit, tapi bahan baku yang lain. Inilah sebenarnya kesalahan dari pemerintah di dalam memasok minyak goreng yang bergantung kepada sawit, ya, di mana akhirnya kita sangat didikte oleh kebutuhan minyak goreng dari bahan baku sawit. Ya sebenarnya kan ada minyak kelapa yang sudah juga dulu historisnya kan itu minyak kelapa, dan di pasar juga ada minyak kelapa, tapi memang harganya lebih mahal dibanding minyak sawit gitu, atau minyak-minyak yang lain ya. Kalau kayak yang negara sedang perang seperti Ukraina, Rusia atau Turki, itu minyak gorengnya dari bunga matahari gitu. Jadi ini sebenarnya tantangan di mana kita harus bisa memasok bahan baku minyak goreng yang bukan hanya dari sawit, ya, tapi juga dari bahan baku lain. Termasuk pada konteks konsumen ya kita harus banyak alternatif itu. Ya sebenarnya kalau Bu Mega itu kemarin mengatakan soal merebus atau mengukus, ya itu sebenarnya itu salah satu alternatif, di mana dulu kan historisnya kita kan tidak hanya menggoreng kan, tetapi kan itu kalau kita bicara soal keperluan domestik rumah tangga. Tetapi ini kan persoalan menyangkut industri, menyangkut bisnis, ya, di mana kita restoran bergantung sama gorengan dan segala macam. Kalau untuk keperluan rumah tangga kita sendiri mungkin kita bisa ada substitusi atau alternatif, ya. Tetapi kalau untuk industri, pelaku usaha kan itu menyangkut tenaga kerja, menyangkut untung rugi dan segala macam. Oke, jadi memang apa yang disampaikan Bu Megawati kemarin juga ada betulnya, tetapi hanya di ranah rumah tangga seperti itu ya Pak ya? Ya secara umum begitu, karena kan sebenarnya tradisi menggoreng itu kan sebuah transformasi, di mana karena dulu kita tradisinya bukan menggoreng kan, tradisinya kan kita merebus, mengukus, tapi karena mungkin perkembangan zaman atau karena kita didikte oleh pasar, ya, di mana iklan begitu jor-joran, khususnya di televisi, marketing dan segala macam, sehingga seolah-olah menggoreng itu suatu nilai plus dibanding kalau kita merebus atau mengukus. Ya, orang yang bisa menggoreng dianggap orang yang lebih mampu dibanding orang yang tidak bisa beli minyak goreng waktu itu, ya. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita mengutamakan budaya hidup sehat, maka tradisi menggoreng akan lebih bisa kita kurangi dan kemudian akan lebih sehat kalau kita menggunakan tradisi-tradisi yang dulu kita pernah pakai. Tapi sekali lagi itu kalau kita bicara soal keperluan domestik rumah tangga kita, ya. Tapi kalau untuk keperluan bisnis, industri, restoran, hotel, itu menjadi soal lain, kafe dan segala macam gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Tulus. Kami juga masih berusaha terhubung dengan Pak Oke, dan kabar yang kami dapatkan masih langsung rapat dengan Kementerian Perindustrian. Baik, Pak Tulus, tadi sempat Anda singgung mengenai statement Menteri Perdagangan di mana akan mengumumkan tersangka seperti itu di hari Senin. Kemudian pihak kepolisian justru tidak mengetahui mengenai hal itu. Apakah menurut Anda statement-statement dari Pak Menteri Perdagangan ini tidak perlu dan justru hanya membuat masyarakat kembali kecewa?
Ya kalau memang waktu itu sudah mengantongi betul, ya mestinya nggak apa-apa. Tetapi kan ternyata eh, apa yang dikatakan itu kan baru PHP, baru mungkin eh, apa wacana saja kan. Nah seharusnya kan Menteri Perdagangan kan bisa mengukur bahwa ketika beliau mengatakan akan mengumumkan soal siapa tersangka, artinya sudah secara de jure, secara formal sudah ada nama dan sudah nama tersangkanya sudah ada, tinggal mengumumkan saja dan itu seharusnya sudah diiyakan oleh pihak Barreskrim misalnya. Belum ada belum ada kata sepakat tetapi sudah berjanji, sementara kompetensi kewenangan untuk menyatakan tersangka atau tidak itu bukan kompetensi dari Menteri Perdagangan. Seharusnya yang mengatakan begitu adalah Kabareskrim atau Kapolri, itu lebih kuat lagi, bukan Menteri Perdagangan. Karena soal tersangka atau tidak bukan ranahnya Menteri Perdagangan. Itu kan menyangkut law enforcement dari pihak kepolisian. Baik, Pak Tulus, kalau berbicara mengenai mafia seperti itu ya, ancaman hukumnya sebetulnya seperti apa, Pak, dalam kasus mungkin mafia-mafia yang lain? Terminologi mafia itu sebenarnya tidak ada di dalam ranah hukum. Ya, tidak ada kata secara eksplisit soal mafia di dalam hukum kita. Ya. Hukum apapun. Jadi mafia itu lebih ke bahasa marketing saja. Yang dalam konteks minyak goreng yang realistis adalah tadi adanya dugaan kartel atau oligopoli. Itu sebenarnya kalau mau dikulik akar persoalannya adalah itu, bukan mafia. Jadi mafia itu ya tidak ada terminologi hukumnya. Bahkan kalau pengamat siapa waktu itu mengatakan mafia itu seperti kentut, ya, ada baunya tapi barangnya tidak ada. Itu. Jadi saya kira juga Menteri Perdagangan nggak usah mengembangkan terminologi soal mafia itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk menunjuk hidung atau sebenarnya yang jelas-jelas sudah bisa ditunjuk hidung, yaitu ada dugaan kartel dan oligopoli, kenapa tidak ditunjuk hidung? Yang itu jelas-jelas ada di dalam ranah hukum, itu diatur di dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dan itu ada KPPU sebagai wasit, kenapa tidak dipakai? Saya kira itu ya. Oke, baik, singkat saja Pak terkait pelarangan penggunaan minyak goreng kemasan untuk operasi pasar. Seperti apa komentar Anda? Maksudnya bagaimana? Terkait operasi pasar yang dilakukan ini kan menggunakan minyak goreng curah, akan tetapi tidak menggunakan minyak-minyak yang sudah kemasan seperti itu. Saya nggak gini. Kalau minyak goreng curah itu kan untuk kelas menengah bawah, ya kan? Itu kan harganya harga di bawah pasar. Nah seharusnya ini harus ada hal yang dimonitor efektivitasnya ini, karena kan jangan sampai dengan disparitas harga yang tinggi terjadi fenomena turun kelas, ya kelas atas katakanlah menengah atas yang biasa mengkonsumsi minyak goreng kemasan karena harganya lebih mahal, kenaikannya tinggi sekali sehingga dia menggunakan minyak goreng curah. Kalau dia nanti dioperasi pasar dengan minyak goreng curah, nanti diambil oleh kelompok menengah atas, ya sehingga akhirnya kelompok menengah bawah yang punya hak untuk mengkonsumsi minyak goreng lebih murah di pasaran menjadi berkurang atau tidak ada karena terjadi aneksasi atau terjadi invasi oleh kelompok menengah atas yang selama ini menggunakan minyak goreng kemasan tapi harganya mahal sehingga dia pindah migrasi ke minyak goreng curah. Ini yang sisi lemah dari disparitas harga yang tinggi. Nah, ini sama dengan gas melon, ya, sama persis. Nah, makanya saya sarankan kalau pemerintah mau mensubsidi kelompok menengah bawah dengan minyak curah, maka subsidilah dengan subsidi yang tertutup, ya, by name
by address, ya. Jangan subsidi terbuka seperti sekarang. Kalau subsidi terbuka seperti sekarang, maka yang kalah adalah kelas menengah bawah, karena akan dimakan minyak goreng itu oleh kelompok menengah atas. Baik, terima kasih Pak Tulus. Singkat saja, apa yang ingin Anda pesankan kepada pemerintah mengenai polemik minyak goreng saat ini? Ya, kalau secara ideologi pemerintah tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah dengan market, ya, karena kalau kalah berarti negara tidak ada, begitu. Intinya itu ya. Baik, terima kasih Pak Tulus dari LKI. Terima kasih atas waktunya Pak. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Tribuners, hingga saat ini kami juga belum bisa terhubung dengan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan. Kita akan mencoba menghubungi Pak Oke dan kita akan berusaha untuk mewawancarai beliau terkait apa juga yang menjadi pembahasan di mana hari ini ada rapat dengan Kementerian Perindustrian. Oke, kita berjumpa kembali dalam Panggung Demokrasi edisi selanjutnya. Tetap bersama kami hanya di tribunnews.com. Saya Gilang Putranto. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.